Ladies and gentlemen, it's time for the final countdown. The show starts in Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami bersama dengan saya Anastasia Sandra Sutanti NIM 2021-050 dan teman saya Monica Octavia Wijaya dengan NIM 2021042. Kali ini kami akan membahas mengenai neraca perdagangan. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, don't forget to like, comment this video, subscribe this YouTube channel, and share to your friends. Berbicara mengenai neraca perdagangan berkaitan dengan yang namanya perdagangan internasional. Mari kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan ataupun aktivitas perdagangan di mana ada transaksi jual beli baik barang ataupun jasa yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi, perdagangan internasional ini berkaitan dengan kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor. Kita akan definisikan apa yang dimaksud dengan ekspor dan juga impor. Ekspor adalah kegiatan pengiriman dan juga penjualan barang-barang buatan dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor adalah barang-barang yang diproduksi di luar negeri akan dijual ke dalam negeri. Atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pembelian dan memasukkan barang-barang dari luar negeri ke dalam perekonomian negara. Jadi, apa kaitannya antara perdagangan internasional dan juga neraca perdagangan? Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, di mana negara kita saat ini menerapkan sistem perekonomian terbuka. Jadi, dengan menerapkan sistem perekonomian terbuka ini, mendorong terjadinya kegiatan perdagangan yang melibatkan negara-negara lain, baik dengan negara berkembang seperti Malaysia, Filipina, Thailand, ataupun negara-negara berkembang lainnya. Namun juga melibatkan perdagangan dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat ataupun Inggris. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, di mana secara ringkasnya perdagangan internasional itu merupakan kegiatan ekspor dan juga impor suatu negara dengan negara lain. Jadi, dengan menerapkan sistem perekonomian terbuka, Indonesia termasuk negara yang melakukan perdagangan internasional melalui kegiatan ekspor dan juga kegiatan impor, baik dalam barang-barang maupun dalam jasa. Transaksi perdagangan jual beli dan kegiatan ekspor impor barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu negara dicatat dalam bentuk neraca. Nah, neraca inilah yang kita sebut dengan neraca perdagangan. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai definisi neraca perdagangan. Definisi neraca perdagangan menurut Pujo Alwanto, neraca perdagangan adalah suatu catatan atau ikhtisar yang memuat atau mencatat semua transaksi ekspor dan impor barang suatu negara. Jadi, secara umum, neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan nilai impor suatu negara pada periode tertentu yang diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca perdagangan berkaitan dengan perdagangan internasional. Neraca perdagangan digunakan oleh para ekonom dan analis untuk memahami kekuatan ekonomi suatu negara dalam kaitannya dengan negara lain. Neraca perdagangan juga dikenal dengan sebutan commercial balance, net export, trade balance, dan international trade balance. Rumus perhitungan neraca perdagangan. Neraca perdagangan sama dengan nilai ekspor dikurang dengan nilai impor. Lalu akan membahas mengenai jenis neraca perdagangan. Jenis neraca perdagangan digolongkan menjadi dua jenis, yaitu
neraca perdagangan positif atau aktif, dan juga neraca perdagangan negatif atau pasif. Nah, teman-teman, neraca perdagangan positif atau aktif adalah neraca perdagangan suatu negara yang memperlihatkan surplus perdagangan suatu negara dalam periode tertentu. Nah, jika neraca perdagangan positif atau aktif memperlihatkan surplus perdagangan, maka neraca perdagangan negatif sebaliknya nih. Apa jadi? Neraca perdagangan negatif adalah neraca perdagangan suatu negara yang memperlihatkan defisit perdagangan suatu negara dalam periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Nah, perubahan neraca perdagangan suatu negara dipengaruhi oleh 6 faktor, yaitu yang pertama ada produk domestik bruto, nilai tukar, biaya produksi di negara importir dan eksportir, ketersediaan bahan baku atau bahan mentah, tarif, dan juga proteksi perdagangan dalam bentuk non-tarif. Kami akan menjelaskan secara rinci satu persatu mengenai faktor mempengaruhi neraca perdagangan. Yang pertama ada faktor produk domestik bruto atau PDB. Ingat ya teman-teman, jadi PDB adalah singkatan dari produk domestik bruto. Nah, bertambahnya produksi ditandai dengan pertumbuhan PDB akan mendorong naiknya ekspor karena kelebihan output domestik. Pertumbuhan output perekonomian mengindikasikan bahwa pendapatan per kapita akan bertambah. Namun, apabila produktivitas dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan konsumsi, maka akan menyebabkan nilai impor sehingga akan berpengaruh pada perubahan neraca perdagangan. Faktor kedua, nilai tukar. Ketika nilai tukar sebuah negara terapresiasi, daya beli terhadap mata uang asing akan menguat. Hal itu membuat barang-barang luar negeri relatif lebih murah, sehingga meningkatkan permintaan impor. Namun sebaliknya, bagi pembeli di luar negeri, apresiasi membuat produk domestik menjadi lebih mahal, sehingga pembeli di luar negeri akan mengurangi ekspor. Sementara itu, jika nilai tukar terdepresiasi, barang domestik menjadi lebih murah bagi orang asing, sehingga meningkatkan tingkat ekspor produk domestik. Dan juga sebaliknya, barang impor menjadi lebih mahal bagi pembeli dalam negeri, sehingga mengurangi permintaan pembeli dalam negeri terhadap impor. Faktor ketiga, biaya produksi di negara importir dan di negara eksportir. Salah satu contohnya nih adalah biaya produksi minyak bumi di Indonesia lebih mahal daripada biaya produksi minyak bumi di Arab. Maka industri Indonesia akan cenderung mengimpor minyak bumi daripada membeli produk lokal. Faktor yang keempat, yaitu ketersediaan bahan baku atau bahan mentah. Bahan baku atau bahan mentah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya suatu produksi. Misalnya nih, negara A ingin memproduksi pipa besi berkualitas tinggi, tetapi di negara tersebut tidak tersedia tambang biji besi yang berkualitas tinggi. Maka, negara harus mendatangkan dari luar negeri atau melakukan impor. Faktor kelima, yaitu produksi perdagangan dalam bentuk tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Pengenaan tarif dapat meningkatkan harga barang di negara pengimpor dan menurunkan harga barang tersebut di negara pengekspor. Pengenaan tarif impor di suatu negara mempengaruhi perubahan neraca perdagangan negara tersebut. Misalnya, pemerintah akan meningkatkan tarif impor barang atau jasa, maka akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang akan didatangkan dari luar negeri. Jumlah impor yang rendah akan berdampak pada perubahan neraca perdagangan negara tersebut. Impor yang rendah juga akan mengurangi risiko terjadinya defisit perdagangan neraca tersebut pada periode tertentu. Faktor terakhir yang mempengaruhi perubahan neraca perdagangan adalah proteksi perdagangan dalam bentuk non-tarif. Proteksi perdagangan atau hambatan dalam bentuk non-tarif merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara selain bea masuk yang bertujuan untuk menghalangi masuknya barang impor. Contoh hambatan non-tarif dapat berupa lisensi impor, lisensi ekspor, subsidi ekspor, pembatasan kuota impor, pembatasan ekspor sukarela, persyaratan konten lokal, embargo, devaluasi mata uang asing, serta dumping. Sifat neraca perdagangan ada berapa sih? Neraca perdagangan dalam suatu negara memiliki dua sifat.
Sifat yang pertama yaitu surplus perdagangan, dan sifat yang kedua yaitu defisit perdagangan. Surplus perdagangan adalah keadaan di mana nilai ekspor melebihi nilai impor. Dengan kata lain, negara tersebut melaporkan neraca perdagangan positif atau aktif. Jadi, suatu negara dapat dikatakan mengalami surplus perdagangan apabila total nilai ekspor yang dilakukan negara tersebut jauh lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan total nilai impor negara tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi, surplus perdagangan itu baik atau buruk? Kita tidak dapat langsung mengatakan bahwa surplus perdagangan itu selalu baik atau selalu buruk. Surplus perdagangan itu dapat dikatakan baik, tetapi juga dapat dikatakan buruk. Mengapa? Tentu ada beberapa alasan yang membuat surplus perdagangan dapat dikatakan demikian. Ada 5 alasan yang membuat surplus perdagangan dapat dikatakan baik. Alasan yang pertama yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila negara mengalami surplus perdagangan, dengan kata lain, jumlah produksi atas PDB real negara tersebut meningkat. Dan apabila produksi di suatu negara mengalami peningkatan, maka tentu akan mempengaruhi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Atau jumlah tenaga kerja akan meningkat, sehingga akan meningkatkan pendapatan bagi perekonomian domestik. Alasan yang kedua yaitu meningkatkan penerimaan pajak. Peningkatan ekspor menggambarkan aktivitas produksi dan pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Jadi, apabila prospek keuntungan bisnis dan juga pendapatan rumah tangga semakin membaik, maka akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara tersebut. Alasan yang ketiga, memungkinkan untuk membeli aset negara lain. Surplus perdagangan membuat adanya uang tambahan bagi perekonomian domestik suatu negara, yang mana surplus perdagangan ini dapat dipergunakan untuk membeli aset negara lain, misalnya obligasi pemerintah. Sebagai contoh, negara Tiongkok yang menggunakan surplus perdagangan internasional mereka untuk membeli US Treasury yang mana nilai kepemilikannya mencapai 1,1 triliun US dollar pada tahun 2019. Alasan yang keempat yaitu memperbaiki tingkat sovereign atau tingkat kredit. Surplus perdagangan seharusnya mengarah pada peringkat kredit yang lebih baik, karena negara tersebut memiliki sumber daya yang tersedia untuk melunasi utang. Begitu juga dengan penurunan defisit perdagangan tentu akan memperbaiki transaksi berjalan atau current account, yang mana hal ini mengarah pada peningkatan kredit atau prospek untuk negara-negara yang berperingkat rendah. Dan alasan yang terakhir yaitu mengurangi kebutuhan proteksi perdagangan. Surplus perdagangan suatu negara menggambarkan bahwa produk domestik mampu berkompetisi di pasar internasional. Produk domestik yang dapat bersaing dengan produk-produk negara lain dapat mengurangi pengeluaran pemerintah terkait kebutuhan untuk proteksi, seperti melalui subsidi pemerintah. Namun, ada pula dua alasan yang membuat surplus perdagangan dapat dikatakan buruk. Kenapa? Alasan yang pertama yaitu konsumsi domestik yang lemah. Surplus perdagangan mengindikasikan bahwa permintaan dari domestik atau masyarakat dalam negeri yang relatif lebih rendah. Dan alasan yang kedua yaitu dengan mengandalkan ekspor, berarti lebih rentan terhadap guncangan permintaan eksternal. Misalnya, apabila ada resesi global, di mana keadaan ini tentu akan membuat negara-negara yang mengalami surplus perdagangan akan sulit untuk meningkatkan ekspor. Konsumsi domestik yang relatif rendah tidak akan dapat mengompensasi penurunan tingkat ekspor. Defisit perdagangan atau trade deficit. Defisit perdagangan adalah kondisi yang terjadi di mana nilai ekspor suatu negara lebih rendah daripada nilai impor. Defisit perdagangan suatu negara menyebabkan terjadinya neraca perdagangan negatif atau pasif.
Jadi dengan kata lain, suatu negara dikatakan mengalami defisit perdagangan apabila total impor yang negara tersebut lakukan lebih besar atau lebih tinggi dari total nilai ekspor negara tersebut dalam periode tertentu. Untuk membiayai defisit perdagangan, negara tersebut harus meminjam dari negara asing atau menjual aset kepada negara asing. Atau dengan kata lain, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor, maka akan terjadi defisit perdagangan. Nah, faktor apa aja sih yang mempengaruhi defisit perdagangan? Defisit perdagangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kuantitas barang dan jasa yang diekspor dan diimpor, pendapatan real, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan juga pengeluaran investasi. Nah, kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor ini. Faktor pertama, kuantitas barang dan jasa yang diekspor impor. Banyaknya produk yang diekspor akan mempengaruhi defisit neraca perdagangan. Apabila jumlah ekspor produk lebih tinggi dibandingkan jumlah produk yang diimpor, maka akan mengurangi defisit perdagangan suatu negara. Begitu juga sebaliknya. Apabila kuantitas barang yang diimpor lebih banyak dibandingkan barang yang diekspor, maka akan menambah angka defisit perdagangan negara tersebut. Faktor kedua, pendapatan real. Ketika pendapatan real konsumen domestik meningkat, akan mendorong tingkat konsumsi menjadi lebih tinggi. Permintaan yang semakin tinggi akan mendorong peningkatan permintaan impor, karena beberapa barang tidak dapat memenuhi jumlah permintaan konsumen dalam negeri. Faktor ketiga, pertumbuhan ekonomi. Ketika suatu ekonomi berada dalam fase peningkatan dalam artian perekonomian suatu negara semakin baik, maka tingkat defisit perdagangan akan naik karena pengeluaran untuk impor meningkat. Sebaliknya, jika suatu negara dalam fase krisis ekonomi atau penurunan, defisit perdagangan cenderung membaik. Karena pada fase ini, tentu akan ada penurunan dalam jumlah lapangan pekerjaan atau tenaga kerja dan pendapatan real konsumen. Penurunan inilah akan mendorong masyarakat untuk memangkas belanja konsumen dan permintaan barang impor, sehingga akan mengurangi defisit perdagangan negara tersebut. Namun, beda halnya apabila resesi terjadi di seluruh dunia. Dengan melemahnya ekonomi banyak negara, maka akan terjadi penurunan permintaan ekspor suatu negara, dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat di seluruh dunia mengalami ketidakstabilan, sehingga permintaan ekspor cenderung rendah. Keadaan ini akan mendorong terjadinya peningkatan defisit perdagangan suatu negara. Faktor keempat yaitu nilai tukar. Nilai tukar mata uang yang menguat dapat menyebabkan defisit perdagangan yang meningkat. Nilai tukar sendiri itu merepresentasikan nilai suatu mata uang ketika dikonversi ke mata uang asing. Misalnya, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika, di mana sebelumnya nilai tukar Rp14.500 untuk 1 dolar Amerika, berubah menjadi Rp14.000. Dari sini dapat terlihat bahwa nilai mata uang rupiah mengalami penguatan. Sebagai contohnya, misalnya kita ingin membeli suatu barang seharga 2 dolar Amerika, di saat nilai tukar mata uang rupiah sendiri terhadap dolar Amerika masih di posisi Rp14.500. Maka, uang yang kita keluarkan sebesar Rp29.000. Namun, apabila nilai tukar mata uang rupiah sudah mengalami penguatan menjadi Rp14.000, maka uang yang perlu kita keluarkan hanya Rp28.000. Penguatan nilai tukar inilah tentu akan menyebabkan harga barang luar negeri menjadi lebih murah bagi konsumen domestik. Dan sebaliknya, harga barang domestik dinilai lebih mahal bagi konsumen luar negeri. Sehingga total nilai ekspor akan mengalami penurunan dan total nilai impor akan mengalami kenaikan. Hal ini tentu akan berpengaruh bagi defisit perdagangan, karena defisit perdagangan akan meningkat. Dan faktor terakhir adalah pengeluaran investasi. Negara berkembang banyak mengandalkan sejumlah barang modal dan teknologi dari luar negeri. Negara-negara tersebut biasanya mengalami defisit perdagangan karena negara mengimpor peralatan modal dan komponen yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri. Oleh karena itu,
Ketika pengeluaran modal oleh bisnis meningkat, maka meningkatkan nilai impor. Pengeluaran investasi penting untuk meningkatkan kapasitas produktivitas perekonomian. Nah, setelah mempelajari mengenai faktor yang mempengaruhi defisit perdagangan, kini kami akan menjelaskan mengenai dampak defisit perdagangan. Apa sih dampak dari defisit perdagangan ini? Defisit perdagangan memiliki dampak terhadap nilai tukar. Kok bisa memiliki dampak terhadap nilai tukar? Iya, ketika total nilai impor melebihi ekspor, maka akan menyebabkan defisit perdagangan. Defisit perdagangan akan mendepresiasi nilai tukar. Dengan semakin meningkatnya jumlah impor, maka akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap rupiah, sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi. Selain itu juga, defisit perdagangan juga menimbulkan dampak yang dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang ini, defisit perdagangan menyebabkan lebih sedikit lapangan pekerjaan. Jika negara mengimpor lebih banyak barang dari perusahaan asing, harga akan turun, dan perusahaan domestik tidak dapat bersaing dengan produk impor yang berbiaya rendah dan berharga murah. Beberapa perusahaan manufaktur akan gulung tikar karena permintaan domestik lebih banyak dipenuhi dari luar negeri, sehingga produksi dalam negeri berkurang. Dan pada akhirnya, membuat pengurangan lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan yang rendah berarti semakin banyak orang yang menganggur, dan akibatnya, masyarakat akan menghasilkan pendapatan rumah tangga yang lebih sedikit, sehingga berdampak pada penurunan jumlah konsumsi barang dan jasa, melemahnya permintaan agregat, dan hasilnya, pertumbuhan ekonomi cenderung tertekan. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai neraca perdagangan yang terjadi di negara Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Dalam slide ini dapat kita lihat tabel neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2016 hingga bulan Februari 2021. Sedangkan ini merupakan chart neraca perdagangan Indonesia total berdasarkan tabel neraca perdagangan pada slide sebelumnya. Untuk tabel neraca perdagangan dan juga chart neraca perdagangan ini dapat kalian akses melalui website statistik.kemendak.go.id. Baiklah, kami akan mencoba menjelaskan neraca perdagangan Indonesia pada beberapa tahun terakhir. Dari chart ini, dapat kita lihat apabila neraca perdagangan Indonesia selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Terkadang mengalami surplus perdagangan, tetapi ada juga yang mengalami defisit perdagangan. Untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, dapat terlihat apabila neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus perdagangan. Neraca perdagangan Indonesia berada di atas titik 0 US dollar. Atau dengan kata lain, nilai ekspor Indonesia jauh lebih besar ataupun jauh lebih tinggi dibandingkan total nilai impor Indonesia. Namun pada tahun 2018 dan juga tahun 2019, dapat dilihat bahwa total neraca perdagangan Indonesia berada di bawah titik 0. Atau dengan kata lain, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit perdagangan. Dan pada tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus perdagangan. Untuk chart neraca ini diambil dari data-data yang ada pada tabel neraca perdagangan. Baiklah, ini adalah tabel neraca perdagangan Indonesia total pada tahun 2016 hingga bulan Februari 2021. Di sini ada 3 kotak yang kami buat yang bertujuan untuk mempermudah kita untuk melihat total nilai ekspor, total nilai impor, dan juga neraca perdagangan tahun tersebut. Warna biru untuk menunjukkan total nilai ekspor, warna orange untuk total nilai impor. Sedangkan warna kuning itu untuk neraca perdagangan. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa kondisi perdagangan suatu negara tersebut dapat dicari dengan menghitung selisih antara jumlah ekspor dan juga nilai impor negara tersebut. Untuk kali ini kami akan mengambil contoh tahun 2019. Dalam tabel dapat terlihat bahwa nilai ekspor Indonesia pada tahun 2019 sebesar 167.683 dalam juta dolar Amerika. Atau dengan kata lain,
167 miliar 683 juta dolar Amerika. Sedangkan untuk nilai impornya sebesar 171.275,7 dalam juta dolar Amerika. Atau dengan kata lain, 171 miliar 275 juta 700.000 dolar Amerika. Untuk mengetahui neraca perdagangannya mengalami surplus ataupun defisit perdagangan, kita tinggal mengurangi total nilai ekspor dikurangi total nilai impor negara tersebut. Dan apabila kita kurangkan akan diperoleh minus 3.592,7 dalam juta dolar Amerika. Jadi, dengan kata lain, neraca perdagangan Indonesia tahun 2019 mengalami defisit perdagangan. Untuk cara perhitungan neraca perdagangan tahun-tahun berikutnya, itu sama seperti dengan cara perhitungan tahun 2019. Hanya saja, total nilai ekspor dan juga total nilai impornya itu disesuaikan dengan tahun-tahun yang dihitung. Untuk total nilai ekspor dan juga total nilai impor yang ada di tabel neraca perdagangan ini kita dapatkan dari tabel ekspor dan impor Indonesia. Di sini dapat kita lihat tabel ekspor Indonesia sepanjang tahun 2019. Jadi apabila total ekspor migas dan juga non-migas yang ada di tabel ini dijumlahkan, maka hasilnya akan sama seperti total nilai ekspor yang ada di tabel neraca perdagangan pada slide sebelumnya. Sedangkan ini merupakan tabel impor Indonesia pada tahun 2019. Sama seperti tabel ekspor. Apabila tabel ini dijumlahkan, maka akan didapatkan hasil yang sama seperti yang tercatat dalam tabel neraca perdagangan sebelumnya. Untuk tabel ekspor dan juga impor Indonesia, kami dapatkan dari website statistik.kemendak.go.id. Untuk pembagian migas dan juga non-migas dapat terlihat dalam tabel pada slide ini. Untuk non-migas, apabila dijumlahkan, hasilnya akan sama seperti yang tercatat dalam tabel neraca perdagangan. Untuk impor non-migas itu memang cukup banyak. Ini merupakan daftar-daftar yang termasuk dalam impor non-migas. Sedangkan ini merupakan tabel pembagian untuk bagian impor migas. Apabila Anda ingin melihat lebih jelas mengenai tabel impor migas ataupun non-migas, Anda bisa membuka situs website statistik.kemendak.go.id. Ini merupakan neraca perdagangan Indonesia per tahunnya. Apabila di chart sebelumnya menampilkan neraca perdagangan Indonesia secara keseluruhan 5 tahun terakhir, pada slide ini menampilkan data-data neraca perdagangan per tahunnya. Kotak putih yang ada di chart itu berisi angka-angka yang berguna untuk menunjukkan apabila negara tersebut mengalami surplus ataupun defisit perdagangan Indonesia per tahunnya. Tahun 2016 dan 2017, tahun 2018 dan juga tahun 2019, dan tahun 2020. Di sini juga ada tabel neraca perdagangan bulan Januari dan Februari tahun 2020 dan juga bulan Januari-Februari tahun 2021. Baiklah, kita akan lanjut mengenai materi neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Untuk perhitungannya, neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sama seperti neraca perdagangan total Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada slide ini terdapat tabel neraca perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Dapat terlihat jika pada tahun 2016, Sumatera Selatan mengalami surplus perdagangan sebesar 1.569.509 dolar 200 sen. Begitu pula dapat dilihat pada tahun 2017 dan juga seterusnya. Melalui chart neraca perdagangan ini, dapat terlihat bahwa Provinsi Sumatera Selatan mengalami surplus selama 5 tahun terakhir. Meskipun jumlah surplus perdagangan terkadang mengalami peningkatan, terkadang mengalami penurunan. Nah, sekarang kami akan melanjutkan ke neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Sebagaimana dijelaskan di awal, bahwa neraca perdagangan terkait dengan transaksi jual beli dengan berbagai negara.
Jadi pencatatan transaksi ke negara tertentu akan memiliki pencatatan neraca yang berbeda dengan negara yang lain. Misalnya, neraca perdagangan Indonesia Amerika Serikat tentu berbeda dengan neraca perdagangan Indonesia Inggris. Hal ini dikarenakan total transaksi jual beli antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Inggris itu berbeda. Untuk penjelasan kali ini, kami akan mengambil contoh neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk perhitungan surplus ataupun defisit perdagangan terkait dengan neraca perdagangan Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat, untuk perhitungannya sama seperti neraca perdagangan yang sebelumnya. Di sini dapat terlihat total nilai ekspor, nilai impor, dan juga neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk total nilai ekspor dan juga total nilai impor, dapat dilihat dari tabel ekspor dan juga impor negara Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat. Ini merupakan chart neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat. Chart ini menunjukkan terjadinya surplus perdagangan. Hal ini dapat kita lihat bahwa titik berada di atas 0 US dollar. Sedangkan ini merupakan chart ekspor dan juga impor Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat pada tahun 2016 hingga tahun 2020, serta bulan Januari sampai bulan Februari 2020, dan juga bulan Januari hingga Februari 2021. Chart ini berdasarkan tabel neraca impor dan juga ekspor Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat. Dan ini merupakan chart total perdagangan Indonesia dengan mitra dagang Amerika Serikat pada tahun 2016 hingga 2020, serta bulan Februari dan juga Februari 2021. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai neraca perdagangan. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. See you on another video and bye-bye!